kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya Auriga Agustina, sejumlah berita menarik akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bus antar kota menabrak truk dan pembatas jembatan Suramadu. Sopir dan kernet meninggal dunia. Atap asrama pesantren putri di Situbondo ambruk. Seorang santriwati meninggal, belasan lainnya terluka. Marak keluhan BBM Pertalite menyebabkan kendaraan bermasalah. Pertamina sidak sejumlah SPBU di Madiun. Kita ke informasi pertama, kecelakaan maut antara bus antar kota dengan truk gandeng terjadi di jembatan Suramadu Kamis dini hari. Akibat kecelakaan tersebut, sopir dan kernet bus meninggal dunia. Kecelakaan ini terjadi di jembatan Suramadu, sisi Surabaya Madura pada Kamis dini hari. Bus angkutan antar kota Damri jurusan Surabaya Sumeneb yang melaju kencang menabrak sebuah truk gandeng yang melaju di depannya. Meski setelah menghantam bagian belakang truk, pengemudi bus sempat membanting setir ke kiri. Namun tetap saja laju bus tak terkendali hingga menghantam pagar pembatas jembatan di jalur sepeda motor hingga bus tersebut ringsek. Insiden ini mengakibatkan kernet bus tewas di lokasi kejadian dan sopir bus meninggal dunia saat dirawat di RSUD Bangkalan. Sementara seorang kondektur dan seorang penumpang masih dirawat di RSUD Bangkalan setelah mengalami luka yang cukup parah. Itu ada 3 orang ya, 1 meninggal di sini ya, sempat henti jantung. Kemudian kami lakukan pertolongan ya, memang lukanya agak serius ya, patah tulang sebelah kiri, kemudian gagal otak berat ya. Kemudian yang 1, yang 2 lagi ini ada patah tulang lutut ya, dislokasi. Yang 1 dislokasi ya, gengser ya. Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi, namun penyebabnya diduga karena sopir bus mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan terlambat mengerem. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Seorang pria obesitas berbobot 150 kg yang tengah sakit harus dievakuasi darurat oleh petugas Damkar Kota Surabaya dari lantai 2 rumahnya. Proses penyelamatan berlangsung dramatis. Inilah detik-detik dramatis saat petugas Damkar Surabaya menyelamatkan Muhammad Fanruk Evero, pria obesitas. Fanruk yang sudah 2 hari terbaring lemah akibat demam dan asam urat tak lagi mampu berjalan. Untuk memindahkannya ke ambulans, petugas terpaksa menggunakan teknik khusus vertical rescue karena akses tangga di dalam rumah yang sempit sehingga jalan satu-satunya harus dilakukan dari jendela lantai 2 dengan metode lowering, yakni menurunkan pria berbobot 150 kg ini dengan menggunakan tandu. Petugas penuh pertimbangan dan harus berhati-hati saat menurunkan Fanruk. Setelah berjuang sekitar 1 jam, pria berusia 35 tahun ini akhirnya berhasil diturunkan. Ukuran normal saja kecil, pakai miring. Jadi karena ukuran beliau obesitas beratnya 140 kg, jadi kami kesulitan untuk menurunkan dan beliau kakinya sudah nggak bisa digerakkan. Nggak bisa jalan, Pak ya? Nggak bisa jalan. Kita perlu teknik vertical rescue, pakai lowering
Jadi korban dinaikkan tandu aman, kemudian diturunkan pelan-pelan secara aman ya, vertical rescue, teknik lowering. Alhamdulillah korban bisa kita evakuasi dengan aman, sehat, kurang lebih hampir 1 jam. Kemudian korban bisa dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Setelah berhasil dievakuasi, Fanruk didampingi istrinya langsung dibawa ke Rumah Sakit Husada Utama untuk mendapatkan perawatan intensif. Petugas damkar mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika ada kondisi darurat serupa agar penanganan bisa dilakukan cepat dan aman. Dari Surabaya, Arif Purwanto dan Sri Rama melaporkan.